Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja ya teman. Kembali lagi dengan Trigama Bimbingan Belajar. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 5. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian klik subscribe, like, komen, dan share. Siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut ini ya teman-teman. Gambar yang pertama merupakan gambar daerah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya, gambar Gajah Mada. Kemudian, gambar Hayam Wuruk. Dan yang terakhir, gambar Candi Penataran. Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanagara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Arya Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Ayo berdiskusi. Bersama teman satu kelompok, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tulis jawabanmu pada kertas lain. 1. Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Gajah Mada berjanji tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau Nusantara. 2. Apa yang diperjuangkan oleh Gajah Mada? Mempersatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. 3. Apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan jawabanmu dan berilah contoh. Ya, karena semangat Gajah Mada dalam menaklukkan Nusantara dijadikan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. 4. Hal baik apa yang bisa kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Sikap yang dapat kita contoh adalah bahwa Gajah Mada telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar.
5. Apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Jelaskan. Gajah Mada adalah pahlawan bagi rakyatnya karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan kerajaan Majapahit, lebih lanjut baca informasi di bawah ini. Ayo membaca. Kompleks Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat area bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjangnya 6,57 meter, dan tingginya 4,70 meter. Candi induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Tulislah pendapatmu tentang Candi Penataran. Candi Penataran sangatlah indah dan harus kita jaga kelestariannya, karena Candi Penataran membuktikan peranan dan perjuangan tokoh masa kerajaan Majapahit, dan dalam candi juga terdapat prasasti dan arca. Ayo bernyanyi. Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa, tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggugah semangat kepahlawanan. Salah satu cara tersebut melalui lagu. Perhatikan kembali lagu Maju Tak Gentar dan nyanyikanlah. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerkam, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Kita sekarang menjawab pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman. 1. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan jawabanmu. Kita merasa bangga dan bersemangat untuk membela negara. 2. Jelaskan nada dan tempo dalam lagu tersebut. Lagu Maju Tak Gentar termasuk lagu perjuangan karya C. Simanjuntak dengan tanda birama 4/4. Apa fungsi tanda birama? Setiap birama terdapat 4 ketukan dan masing-masing bernilai 1/4. Dari partitur seperti yang tampak pada gambar, terdapat tempo marsia, yang artinya tempo mars atau tempo gerak jalan. Tempo marcia ini berkesan gembira dan tegas, sedangkan tanda do sama dengan bes adalah nada dasar lagu ini. 3. Apakah ada lagu di daerahmu yang menggambarkan perjuangan para pahlawan? Jika ada, tulis judul dan makna lagu tersebut. Ya, di daerah kakak ada lagu yang menggambarkan perjuangan para pahlawan. Judul lagunya Caping Gunung yang diciptakan oleh Bapak Gesang. Makna lagu tersebut tentang kerinduan dari sang ayah untuk anaknya yang pergi berjuang mewujudkan kemerdekaan.
Apakah kamu masih ingat pelajaran tentang garis? Apa saja yang kamu ketahui tentang garis? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Ayo berlatih. Perhatikan gambar raket berikut. Jelaskan garis yang kamu lihat pada senar raket. Garis pada senar raket di samping adalah dua garis yang sejajar. Perhatikan gambar garis berikut. Tulis sifat pasangan garis yang telah kamu ketahui. Kita perhatikan gambar yang F. Gambar F merupakan gambar garis sejajar ya teman-teman. Kemudian kita lihat garis yang G. Garis G menunjukkan garis berpotongan. Garis H adalah garis berpotongan juga. Dan yang J, garis tidak sejajar. Ya, dari hasil tadi kita telah jawab. Kita bisa tuliskan dalam tabel seperti ini ya teman-teman. Jelaskan perbedaan gambar berikut. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Kita lihat yang gambar A dulu. Gambar A adalah garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang memiliki ukuran panjang tetapi tidak memiliki ukuran lebar ataupun tebal. Kemudian kita perhatikan gambar yang B. Gambar B adalah sinar garis. Sinar garis adalah kumpulan titik-titik yang memiliki ukuran panjang satu arah tetapi tidak mempunyai ukuran lebar atau tebal. Dan yang terakhir kita perhatikan gambar yang C ya teman-teman. Gambar C adalah segmen garis. Segmen garis adalah kumpulan titik yang memiliki ukuran panjang dan memiliki batas sehingga kita dapat menentukan jaraknya tetapi tidak memiliki ukuran lebar ataupun tebal. Gambarlah pasangan garis sejajar dan berpotongan pada kertas berpeta. Kakak di sini akan memberi contoh garis sejajar dulu. Nah, berikut adalah gambar sejajar. Kemudian kakak akan menggambarkan garis berpotongan seperti ini. Ya, dan kalian bisa mencoba menggambarnya sendiri ya, menemukan gambar garis sejajar dan berpotongan pada kertas berpeta. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.